Please enjoy the presentation. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Aditya Anda Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang inventory production menggunakan model GMM PSLM. Bapak Ibu pasti pernah mengalami yang namanya diskon lebaran atau diskon akhir tahun, di mana semua barang-barang yang super murah, barang-barang diskonan itu muncul pada saat diskon lebaran ataupun diskon akhir tahun. Kenapa itu terjadi? Ternyata pada sisi bisnis, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang kurang laku pada season tersebut. Jadi barang-barang misalnya season pada Januari atau Februari yang tidak laku dijual pada akhir tahun atau pada saat lebaran. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada kesalahan dalam prediksi persediaan yang harusnya persediaan itu hanya misalnya prediksi penjualan hanya 100%, ternyata yang terjual hanya 90% ataupun 70%. Ditambah lagi situasi COVID yang mendadak pada tahun 2021. Nah, pada kasus kali ini saya akan memprediksi data Adidas, yang mana itu adalah perusahaan yang pakaian, yang mana ada sistem yang harus diperhatikan ketika barang-barang itu akan keluar. Pada kasus ini saya menggunakan data dari US. Adidas sebagai perusahaan itu terdapat beberapa produk yang akan dijual atau yang akan disalurkan. Di sini ada beberapa produk, yaitu ada men's street footwear, men's athletic footwear, women's street footwear, women's athletic footwear, men's apparel, dan women's apparel. Di sini kita bisa lihat data tahun 2020 dan 2021, di mana itu data COVID dimulai, dan ketika mulai ada recovery pada tahun 2021. Terjadi data keekstriman data dari yang tahun 2020 sehingga 2021 yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sangat tinggi, bahkan bisa bilang sekitar 3-4 kali lipat. Dan ini juga terjadi pada produk-produk lainnya. Dan juga berdasarkan performa dari retailer, dari distributor, ada data-data misalnya untuk Amazon, bahkan pada tahun 2020 itu tidak ada penjualan sama sekali, dan pada tahun 2021 terdapat penjualan yang cukup signifikan. Berdasarkan data bulanan, kita juga bisa melihat ternyata ada performa yang cukup tidak baik untuk pada tahun 2020, dan performanya mulai meningkat pada tahun 2021. Itu juga konsisten untuk daerah Northeast, South, West, sama Midwest, dan Southeast. Kemudian jika dilihat pada tahun 2020 dan 2021 pada sisi price dan margin, produk-produk yang memiliki harga dari rentang 20 sampai 80 tidak melebihi dari 20.000 ya. Dan pada tahun 2021 produk-produk yang rentang harga sekitar 40 sampai 60 mengalami penjualan cukup signifikan sehingga mencapai 40.000 unit. Dan kenapa ini terjadi? Dan bagaimana bisnis bisa sebaiknya itu mempersiapkan hal ini? Baik, pada kesempatan kali saya ingin menjelaskan model melalui prediction statistics. Model yang saya gunakan adalah model GMM atau model General Method of Measurement, dan model TSM atau model Time Series Linear Model. Pada model ini, GMM berperan untuk menseleksi variabel-variabel mana saja yang digunakan untuk diprediksi oleh model TSLM. Tujuannya untuk memprediksi ini adalah untuk menseleksi variabel-variabel yang benar-benar berpengaruh terhadap model prediksi. Kemudian dari TSLM itu memprediksi hasil dari model GMM. Di sini Bapak Ibu bisa melihat dari hasil prediksi ini menghasilkan adjusted R-square senilai 0,99 dan mean absolute error 365. Apa itu adjusted R-square? Adjusted R-square adalah nilai kecocokan model terhadap hasil prediksi, sehingga Bapak Ibu bisa menilai bahwa model ini memiliki kecocokan sekitar 0,99 dari 1 atau 99%. Kemudian mean absolute error adalah rata-rata error, jadi nilai
penyimpangan dari hasil prediksi dan data realnya. Di sini didapat sekitar 365. Begitu pula di daerah-daerah lain seperti South, West, atau Midwest, Bapak Ibu bisa melihat bahwa adjusted R-square dan mean absolute error-nya cukup kecil untuk mean absolute error dan cukup besar di adjusted R-square. Pada bagian prediction, Bapak Ibu bisa melihat di sini pada daerah Southeast ada beberapa indikator yang Bapak Ibu bisa gunakan, yaitu ada minimum price, maximum price, minimum margin, dan total order. Maksudnya apa? Jadi misalnya pada bulan depan Bapak Ibu bisa mempertimbangkan kira-kira produk-produk apa saja, jenis-jenis produk apa saja yang akan dikirimkan. Pada produk-produk tersebut terdapat ada range harga. Range harga itu digunakan untuk memprediksi produk-produk apa saja yang akan dikirimkan. Pada kasus ini, range harga yang bisa kita gunakan misalnya adalah minimum price yaitu $30, kemudian maksimum price-nya yaitu $90. Kemudian saya juga memberikan variabel yaitu margin. Jadi pada kasus ini saya men-setel minimum margin dari produk-produk yang akan dikirimkan yaitu 30% atau 0,3 pada diagram ini. Kemudian pada total order atau jumlah order yang diminta oleh para distributor yaitu sekitar 22 order. Jadi semua distributor itu digabung. Order-ordernya totalnya itu adalah 22 order. Bapak Ibu bisa melihat hasil prediksinya di sebelah kanan. Pada hasil prediksi ini, sekitar 10.696 unit digunakan sebagai titik utama dari hasil prediksi. Kemudian dengan rentang error atau rata-rata error yaitu 318. Bapak Ibu bisa menggunakan range. Kira-kira berapa banyak produk yang akan dikirimkan pada bulan depan, yaitu range confidence yang atas yaitu 80% yaitu range 9.100 sampai 12.400. Berdasarkan pemaparan tersebut, model GMM TSM ini berhasil menjawab permasalahan untuk data Adidas US 2021. Pada kasus ini, machine learning mampu membantu kita memprediksi kebutuhan stok dan inventory maupun barang yang ingin didistribusikan dengan nilai adjusted R-square per daerah per produk di atas 90%. Jika Bapak Ibu tertarik ingin bicara lebih lanjut mengenai data science artificial intelligence, Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui LinkedIn atau melalui rekan-rekan algoritma. Demikian presentasi saya, selamat siang dan sampai jumpa. Thank you.